Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzan ya. Saya dari mahasiswa KKN 48 Universitas Muhammad Warman, kelompok Samarinda 03, yang didampingi oleh dosen pembimbing lapangan kami yaitu Ibu Ainun Nikmatur Rahmah, SIKOM MA. Dalam video ini saya akan membahas terkait program individu saya ya, dengan judul Fisika itu mudah. Dimana nanti dalam video ini kita bakal membahas tips-tips ya agar teman-teman semua dapat belajar fisika dengan maksimal. Jadi harapannya teman-teman bisa menyimak video ini hingga selesai ya. Oke, sebelum kita masuk ke inti video, ya mungkin saya minta izin untuk kenalin lagi diri saya. Jadi untuk nama saya yaitu Muhammad Fauzan Hananda Putra. Saya dari program studi fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammad Warman. Oke, sekarang kita bakal masuk ya ke topik pembahasan kita yaitu tentang fisika. Sebelumnya kita kenalan dulu lah dengan fisika. Karena kalau sesuai kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ya, fisika. Apa sih fisika itu? Coba menurut kalian apa itu fisika? Pelajaran sekolah yang paling susah karena susahnya minta ampun, atau pelajaran yang penuh dengan rumus karena rumusnya bejibun banyak sekali gitu, atau mungkin kalian menganggap fisika itu sebagai pelajarannya orang-orang gabut ya, karena yang dihitung di fisika itu banyak gak jelasnya gitu, kayak ngitung mobil jalan, ngitung buah jatuh, bahkan ngitung tangki yang bocor. Ya semua itu nggak salah sih, benar ya. Fisika itu memang begitu, nyatanya begitu. Kalau kita tinjau dari satu sisi. Tapi kalau di sisi lain, fisika itu jauh lebih dari itu gitu. Jauh dari sekedar hitung-hitungan, jauh lebih dari sekedar rumus-rumus dan sebagainya. Fisika itu bisa dibilang sebagai ilmunya alam semesta. Kenapa? Karena di dalam fisika itu kita bakal membahas segala macam hal gitu ya, mulai dari hal terkecil seperti atom sampai ke hal yang terbesar seperti planet dan tata surya. Fisika itu juga bisa dibilang alasan ya kenapa kalian bisa nonton video ini, alasan kenapa saya bisa membuat video ini gitu, bisa merekam video ini. Fisika juga menjadi alasan kenapa kita bisa berkendara tanpa harus jalan kaki untuk berpindah tempat. Fisika juga menjadi alasan kenapa kita sekarang bisa mengakses namanya internet. Bayangin, fisika itu dasarnya teknologi. Kalau seandainya nggak ada fisika, nggak ada ilmu fisika, mungkin kita hidup seperti di zaman batu gitu ya, yang nggak ada teknologi sama sekali. Nah gimana? Sudah mulai terbuka mindnya? Sudah mulai ter-open minded? Ya saya harap dengan penjelasan yang tadi ya tentang apa itu fisika bisa mulai membuka gitu ya pikiran teman-teman semua, bisa memancing rasa ingin tahu kalian tentang fisika. Nah sekarang kita masuk ke masalahnya ya. Kenapa sih dengan fisika ini? Kenapa kok orang-orang itu, kenapa teman-teman semua tuh gak suka gitu yang namanya fisika? Susah? Jelas susah. Ribet? Oh jelas ribet. Banyak rumus? Oh sangat banyak rumus. Bahkan banyak orang yang bisa bilang benci gitu ya dengan fisika. Padahal semua masalah-masalah ini ya, mikir susah, mikir ribet, dan sampai benci itu intinya satu, yaitu teman-teman cuma belum paham. Jadi manusia coba bayangkan manusia itu bisa berkelahi gitu ya, bisa ribut, bisa berantem cuma gara-gara salah paham. Dan begitu juga dengan fisika. Jadi sebelum kalian benci, sebelum kalian tidak suka dengan fisika, ya kalian cobalah dulu pahami fisika. Dan salah satu cara untuk memahaminya ya mulai belajar gitu ya. Tapi ujung-ujungnya juga tetap juga gitu ya, masih banyak gitu orang yang ketika belajar ternyata susah sekali, aku nggak bisa. Nah, jadi di sini saya bakal nyampaikan beberapa tips-tips ya
bagaimana kita belajar fisika gitu ya, supaya ilmu yang kita baca, ilmu kita pelajari itu bakal masuk di otak, dan akhirnya kita bakal suka gitu ya belajar fisika. Oke, tips yang pertama yaitu reset mindset kita, karena segala hal yang akan kita lakukan itu bergantung pada mindset di kepala kita. Mungkin kita bisa coba balik ya ke judul program kerja saya tadi, di awal tadi. Nah, jadi di sini saya ngasih judul fisika itu mudah. Ya mungkin saya akui aja bahwa sebenarnya fisika itu nggak mudah ya. Fisika itu susah. Benar sekali, fisika itu susah bagi mereka yang belum mempelajarinya. Fisika itu susah bagi mereka yang nggak mau belajar. Coba kalian bayangin ya, pengguna motor, kalau memang dia belum pernah naik motor, pasti bakal susah naik motor, pasti bakal susah ngendarainnya, pasti bakal sering jatuh dan sebagainya. Terus anak TK, kalau anak TK dia baru masuk TK dan sebelumnya belum pernah belajar hitungan, pastinya dia bingung gitu, 1+1 itu berapa. Bahkan anak bayi, anak kecil, anak balita yang memang baru belajar merangkak, kalau disuruh jalan, disuruh berdiri, ya dia bakal susah juga. Tapi lihat, setelah berkali-kali mencoba, setelah berkali-kali belajar, akhirnya ya anak bayi tadi yang awalnya belum bisa berdiri, akhirnya bisa berdiri, kemudian bisa jalan. Anak TK tadi yang awalnya nggak tahu 1+1 itu berapa, akhirnya tahu berapa. Dan begitu pula dengan pengguna motor, setelah sekian kali belajar, mungkin sering jatuh gitu kan, akhirnya bisa juga dia naik motor. Begitu juga dengan belajar fisika. Kalau dari awal kita benci duluan dan beranggapan bahwa fisika itu terlalu sulit, maka kedepannya kita bakal malas gitu kan. Akhirnya kita malas gitu, gak usah lah ya belajar karena susah. Jadi caranya, coba aja kalian geser lah mindset kalian ubah mindset kalian dengan menganggap bahwa ya memang fisika itu nggak begitu mudah, fisika itu susah, tapi dengan belajar pastinya bisa kita taklukkan fisika. Kalian ulangi aja terus kata-kata itu di kepala kalian bayangin aja terus, dan kalian terapkan. Insya Allah kalian bakal mulai bisa gitu ya menerima ilmu-ilmu dari belajar fisika ini. Jadi tips pertama itu jangan kalian anggap fisika itu sebagai beban gitu ya. Jangan anggap fisika sebagai ya hal yang menyulitkan, tapi anggaplah fisika itu sebagai tantangan dalam hidup kalian. Ya dalam hal ini tantangan dalam belajar kalian. Oke, sekarang kita masuk ke tips yang kedua, yaitu konsep itu lebih penting daripada rumus. Karena rumus tanpa konsep itu pointless, nggak ada gunanya. Nah, mungkin balik lagi ya ke anggapan banyak orang bahwa fisika itu pelajaran yang penuh dengan rumus. Dan itu benar. Kalau mau disebutkan satu-satu, rumus fisika itu banyak sekali gitu. Cuma karena kebanyakan rumus ini, jadinya orang-orang ini mainnya hafal rumus. Mereka cuma tahu bahwa V itu sama dengan SK per T, F itu sama dengan M kali A, E sama dengan M kali C kuadrat. Ya cuma hafal rumusnya doang. Alhasil ya fisikanya nggak beda jauh dengan matematika gitu ya, yang isinya cuma hitungan doang. Padahal nyatanya tidak. Fisika itu lebih dari sekedar rumus-rumus. Oke, coba kita balik lagi ke rumus V sama dengan S per T ya. Jadi V sama dengan S per T ini ya mungkin kalian tahu sebagai rumus kelajuan, dimana V itu ada kelajuannya, S itu adalah jarak tempuhnya, dan T adalah waktu tempuhnya. Nah, coba ya kita tinjau lagi definisi dari kelajuan itu sendiri. Apa sih kelajuan? Jadi kelajuan itu kalau dalam fisika adalah jarak yang ditempuh suatu objek tiap satuan waktu. Ya bisa dalam menit, detik, jam, dan sebagainya. Ya, mungkin gampangnya kita kasih contoh aja kali ya. Nah ini ada contoh. Sebuah mobil menempuh jarak 10 meter dalam waktu 5 sekon atau 5 detik. Terus ditanya, berapa kelajuan mobil tersebut? Ya, mungkin kalau dari rumus kan udah jelas ya, V sama dengan S per T. Jadinya tinggal 10 dibagi 5 sama dengan 2.
Tapi coba kita selesaikan dengan mengambil dari definisi dari kelajuan itu sendiri. Jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Kita lihat. Mobil ini menempuh jarak 10 meter dalam waktu 5 sekon. Berarti dalam 5 detik, mobil menempuh jarak 10 meter. Nah sekarang kelajuan itu berarti kan jaraknya tempuh tiap satuan waktu, dalam ini 1 detik. Berarti kalau 5 detik 10 meter, 1 detik itu berapa meter dong yang ditempuhnya? Ya udah kan, berarti tinggal kita bagi 10 dibagi 5, dapatlah 2 meter per sekon. Nah kalau dari rumus ini aja, 10 meter itu kan ya S kan, 5 detik ya T nya. Ya kembali lagi ke rumus tadi. Jadi sebenarnya rumus itu hanyalah bentuk matematis dari konsep fisika yang sudah ada. Jadi konsep dulu baru muncul rumus, bukan rumus baru diterjemahkan menjadi konsep. Jadi diingat ya, rumus kalau tanpa konsep itu kalian bakal kebingungan. Tapi kalau rumus kalian pahami juga konsepnya, ya insya Allah nanti bakal lebih paham gitu ya, lebih mudah gitu untuk mengerjakan soal-soalnya. Nah oke, sekarang kita masuk ke tips yang nomor 3, yaitu latihan. Karena berlatih adalah kunci untuk mahir. Teman-teman semua pada tahu pisau kan ya? Nah pisau itu supaya matanya tajam itu perlu diasah kan, harus kita asah supaya matanya jadi tajam. Nah begitu juga dengan kita manusia, supaya skill kita bertambah, supaya kemampuan kita meningkat, maka kita harus sering mengasah kemampuan tersebut. Ya, kalau dalam hal belajar fisika, mungkin kalian bisa berbanyak gitu ya latihan soal, ngerjakan soal gitu ya. Setelah kalian belajar, kalian coba kerjakan soal-soalnya. Dan soal itu pun bertebaran di mana-mana gitu. Bisa dari buku paket, atau mungkin bisa kalian cari buku kumpulan soal-soal gitu, banyak juga dijual itu di toko buku. Atau mungkin kalau memang misalnya kalian malas baca buku ya walaupun jangan malas gitu ya, nggak boleh kalian malas baca buku, kalian bisa gitu searching di Google atau cari-cari di YouTube gitu ya, latihan soal. Wah itu banyak sekali, kalian tinggal pilih aja mau soal yang mudah, mau soal yang susah, mau soal yang kayak gimana, terserah kalian. Apalagi sekarang kan zaman teknologi ya, gak ada alasan gitu buat kalian gak bisa untuk latihan soal. Jadi jangan remehkan latihan soal. Jadi usahakan jangan belajar tok, tapi latihan juga. Oke, sekarang kita masuk ke tips yang terakhir deh, yaitu always mencatat. Karena mencatat itu membantu kita untuk mengingat. Ini ada fun fact ya, bahwa ada riset yang menyatakan bahwa orang yang berulang kali menuliskan sesuatu, nantinya dia bakal bisa mengingat tulisannya tersebut. Bayangin seberapa hebatnya, seberapa manjurnya mencatat gitu ya. Apalagi fisika. Ibaratnya kalau kalian belajar fisika itu tidak mencatat, cuma modal baca doang, wah itu biasanya bakal numpang lewat doang itu ilmu kalian. Tapi kalau kita catat, itu insya Allah ilmunya bakal, bisa bilang bakal lengket lah, bakal lebih mudah lengket lah di otak. Karena ketika kita mencatat itu kan otomatis kita baca dulu kan materinya, kemudian kita tulis. Ya bisa bilang itu ilmu itu bolak-balik dari otak gitu kan. Jadi insya Allah bakal lebih mudah lengket gitu ya di otak. Dan juga terkait mencatat ini ya, kalian bisa buat kreasi masing-masing lah. Nggak ada format khusus mencatat itu, sembarang kalian mau buat kayak apa terserah. Jadi bisa aja kalian buat serapi dan senyaman kalian. Terus bisa juga kalian kasih hiasan-hiasan gitu ya. Ya mungkin bagi teman-teman yang lebih suka yang estetik mungkin bisa tambah hiasan bagaimana, atau mungkin tulisannya bisa kalian bikin font apa gitu sembarang. Terus kalau bisa dalam mencatat itu jangan lupa untuk menandain poin-poin penting dari catatan, dari materi tersebut gitu ya. Contohnya definisi atau mungkin rumus-rumus.
Dan itu kalian bisa tandain gitu dengan stabilo, atau mungkin dikasih kotak, atau boleh buat sticky notes, sembarang kalian lah. Jadi intinya kreasikan catatan kalian. Oke, itu tadi ya sedikit ya tips-tips belajar fisika dari saya. Dan semoga dengan tips-tips tadi kalian bisa belajar lebih mudah gitu ya, belajar fisika lebih mudah, dan ilmu yang kalian pelajari itu bisa lebih mudah masuk ke dalam otak. Jadi ingat, jangan takut untuk belajar fisika, karena fisika itu bukan untuk ditakuti, apalagi dibenci, tapi fisika itu untuk kita pahami. Ya mungkin cukup sekian ya video pembahasan saya pada hari ini. Ya harapannya setelah menonton video ini kalian yang awalnya gak suka sama fisika, yang awalnya pusing belajar fisika, ya bisa lebih mudah gitu ya setelah menonton video ini, bisa lebih tertarik untuk belajar fisika. Mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman semua yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk follow Instagram kami ya, dari tim KKN 48 Unmul kelompok Samarinda 03 dari Simpang Pasir. Ya bisa dilihat ya, untuk akun IG kami yaitu KKN48_Simpang Pasir. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya sampai jumpa ya di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.